Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sehat nggih? Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat, semuanya insya Allah sehat wal afiat. Wal afiat napa wal maksiat? Alhamdulillah wal afiat nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi istiqomah. Izin saya awali dengan ucapan salam, ucapan sapa, doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya dengan ucapan salam para ahli surga. Wahaikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng bersama-sama kita awali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillahi ala kulli sihah. Alhamdulillah ala kulli afiyah. Alhamdulillah ala kulli ta'ah. Alhamdulillah ala kulli ibadah. Alhamdulillah ala istiqamah. Alhamdulillahi ala hidayah. Alhamdulillah ala ukhuwah. Walhamdulillahi insyaallah bihusnil khatimah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sejenak menikmati waktu malam kali ini, Allah tautkan hati kita dengan Masjid Besar Al-Hilal untuk bisa bertemu, bermuajahah, bertolabul ilmi bersama. Semoga tautan hati kita dengan masjid Allah ini Allah berkahi dan Allah ridhoi. Bapak, Ibu, dan adik-adik, tadi saya ngobrol sama anak saya, Pak. Saya berangkat dari Surabaya tadi pukul 7 pagi. Saya ngobrol sama anak saya, "Nak, kenapa ya kok ayah mau ngisi di Masjid Al-Hilal Panggul Trenggalek, padahal di Surabaya banyak masjid loh, di Trenggalek banyak masjid, tapi kok ayah mau ngisi di Panggul?" Ngapunten, saya bukan diundang sama Masjid Al-Hilal, Pak. Ngapunten, saya yang minta untuk ngisi di sini karena saya ngabari, Pak Andi, saya insya Allah ke Trenggalek, jika berkenan monggo saya ke Al-Hilal, kalaupun memang waktunya nggak cocok, nggih, mboten nopo-nopo. Jadi bahasanya itu saya yang pingin ke Al-Hilal, kok alhamdulillah waktunya cocok. Saya bilang sama anak saya, kok ayah yo gelem-geleme jauh-jauh dari Surabaya ke Trenggalek, kok Trenggalek masih 1 jam setengah nggih ke Panggul. Maka saya sampaikan, karena tautan hati saya dengan Masjid Al-Hilal itu masih terasa dari 4 tahun yang lalu, Pak. Alhamdulillah, ini sebuah tautan hati dengan Masjid Al-Hilal. Bapak dan Ibu, matur nuwun rawuhnya kita bisa bermajlis bersama, menikmati lapis-lapis keberkahan Allah di kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu, kita awali dengan satu doa nggih. Mugi-mugi Allah paringi berkah, Allah paringi ridho, Allah paringi maunah, dan tentunya rahmat Allah bisa kita nikmati malam hari ini. Kita awali dengan sebuah doa. Namun saya minta panjenengan milih donga napa sing diwaca. Kita awali majelis kita dengan doa apa? A. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. B. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.
Soalnya kok tadi saya lewat situ kok ada piring-piring berjajaran di sana tadi Pak. Atau C, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. A, B, napa C? Adik-adik kenceng Pak. Yang apa Dek? Oh A katanya Pak. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Jangan salahkan yang milih A. Jangan salahkan yang milih B. Kenapa? Jangan salahkan yang milih C. Karena ketiganya ini semuanya baik. Karena ketiganya semuanya adalah doa. Mungkin ada yang datang ke sini saking capeknya mulai dini hari tadi bangun, mempersiapkan urusan rumah, bekerja, terus terdengar ada informasi di Masjid Al-Hilal ada pengajian umum Tarhib Ramadan. Secapek-capeknya beliau, teko aku pokoknya nang Al-Hilal. Sampai di Al-Hilal merasakan suasana yang enak, syahdu, habis gerimis, AC, materi yang enak, tiba-tiba maka doanya Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan salahkan, mungkin beliau kecapean tapi memaksakan hadir, kan Masya Allah. Tapi kita sepakat yang kita ambil A, B apa C? Sepakat kita ambil yang C untuk satu kesatuan kita, kebersamaan malam hari ini. Monggo diikuti, kita baca satu doa ini. Semoga majelis kita Allah berikan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ini berbicara tentang Tarhib Ramadan. Pertanyaan saya, boleh siapapun yang bisa menjawab, silahkan menjawab. Ada yang tahu tema saya malam ini apa? Angkat tangan. Masya Allah, adik langsung angkat tangan. Apa temanya, Dik? Itu pengajiannya, Dik. Tema. Ayo, tema. Ada lagi yang tahu Pak? Yang di flyer dibagikan? Ada yang tahu? Gimana Bu, pripun? Moco. Langsung buka handphone. Apa iki mau flyer ya? Ada yang tahu Pak temanya apa? Monggo. Adik? Ada yang tahu? Apa Dek? Silakan Dek. Saya seneng kalau anak-anak ini ke masjid. Silakan Dek. Satu loh yo. Satu. Adik silakan. Apa Dek? Masya Allah. Sini Dek. Kalau di situ masih dibisiki sama temennya. Nah, kalau di sini kan nggak ada yang bisikin. Ayo, apa tadi? Rasakan dengan senang, nikmati dengan tenang. Masya Allah. Rasakan dengan senang, nikmati dengan tenang. Berarti yang pertama itu senang tenang apa tenang senang? Senang tenang. Kok suaranya kayak gitu toh Dek? Habis. Senang tenang dulu ya. Senang dulu baru tenang. Adik, kalau Ustadz kasih hadiah, senang apa tenang? Saya nggak kedengaran Pak, pokoknya belakangnya. Kalau Ustadz kasih ini, senang apa tenang? Senang. Senang. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang bersyukur Allah tambah. Ucapkan Alhamdulillah. Kok mulai tambah jelas Pak ya? Dapat 5.000 tambah jelas ya tadi. Orang yang bersyukur Allah tambah.
Ucapkan Alhamdulillah. tambah jelas ya. Terima kasih Dek ya, silahkan. Bapak dan Ibu, tema di kesempatan malam hari ini itu adalah rasakan dengan senang, lalu nikmati dengan tenang. Pertanyaan saya, tolong diingat, senang tenang atau tenang senang? Mana yang didahulukan? Senang tenang apa tenang senang? Kok nggak sepakat toh? Senang tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begini. Sebelum Ramadan, bulan yang lalu kita mendapati satu momentum peringatan Hari Besar Islam, PHBI, namanya Isra wal Mi'raj. Ya, Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan senangnya Rasul lalu tenangnya Rasulullah. Senangnya Rasulullah itu Isra, tenangnya Rasulullah Mi'raj, bertemu dengan Allah. Kenapa kok senang dulu baru tenang? Karena itu yang didapati oleh Rasulullah sebagai hadiah dari tahun kesedihannya Rasul. Kenapa Rasulullah dapat Isra wal Mi'raj? Karena Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Kenapa Pak? Meninggal oleh istri Rasulullah. Siapa? Siapa Khadijah itu? Istrinya Rasulullah. Siapa istrinya Rasulullah itu? Muter Dek, muter-muter saja. Yang benar itu Pak, Rasulullah sedih karena meninggal oleh istrinya satu-satunya. Ayo coba bedakan Bapak Ibu. Kalau ada suami punya istri 4, meninggal 1, sedih napa mboten? Ayo. Kalau seorang suami punya istri 4, meninggal 1, sedih napa mboten? Sedih. Tapi kalau ada seorang suami punya istri satu-satunya lalu wafat, maka suami ini sedihnya bukan hanya sedih, sedih. Dan kita tahu Ibunda Khadijah ini adalah istri satu-satunya Rasulullah. Karena bersama Ibunda Khadijah Rasulullah tidak pernah menikah kan? Jadi Khadijah ini istri satu-satunya Rasulullah lalu wafat. Baru setelah Ibunda Khadijah wafat, Rasulullah menikah selanjutnya dengan istri-istri beliau yang lainnya. Maka yang meninggal itu bukan hanya istri Rasulullah, tapi istri satu-satunya. Maka Rasulullah sangat sedih. Lawan dari sedih itu senang. Maka kata Allah, engkau sedih wahai hambaku, wahai Rasulku, wahai utusanku, kau aku senangkan. Karena kalau orang sedih lebih baik disenangkan. Dengan cara apa? Isra. 1, dikasih perjalanan Pak, disuruh jalan-jalan. Kalau panjenengan jalan-jalan, rasane seneng nopo tenang? Senang. Perjalanannya dikancani ambek sahabatnya dari kalangan malaikat. Siapa? Jibril. Melaku dewean, ambek melaku bareng-bareng, mana yang paling menyenangkan? Bareng-bareng. Yang ketiga, dikasih kendaraan yang terbaik. Rok. Panjenengan jalan-jalan itu dikasih becak kali dikasih bis, gampangane lah. Seneng pundi? Bis yang terbaik. Lalu Rasulullah sampai ke langit 1 sampai ke langit 7 ketemu sama teman-temannya dari kalangan Nabi dan Al-Anbiya wal Mursalin. Ketemu sama bolo dewe, seneng apa mboten? Seneng. Rasulullah itu dibuat senang oleh Allah. Tapi ternyata senang itu enggak cukup. Naikkan senang jadi tenang. Maka Rasulullah dapat Mi'raj, bertemu dengan Allah. Maka rumusnya Bapak dan Ibu, tolong diingat ini.
silahkan cari kesenangan, tapi pastikan kesenangan itu menghasilkan ketenangan. Karena ada yang senang-senang tapi gak tenang uripe. Ada orang yang senang-senang tapi malah hilang ketenangan hidupnya. Siapa itu? Orangnya gak ada di sini kok. Yang biasanya malam-malam kepalanya goyang-goyang gitu loh Pak. Kalau bahasa Surabayanya itu party. Do you know party? Yes gitu saja loh Pak, yes gitu. Apa? Yang pesta-pesta gitu loh Pak. Orang pesta itu seneng nggak? Senang, tapi apakah tenang setelah itu? Cari kesenangan silahkan, tapi pastikan kesenangan kita itu menghasilkan ketenangan. Ngapunten, enten tiang arep tumbas handphone baru, harganya 20 juta. Masuk ke toko handphone tertulis DP 0%. Di Trenggalek ada nggak gitu Pak? DP 0%, berarti toko handphonenya pakai duit apa enggak? Enggak, pakai KTP. KTP-nya ditaruh, dia dapat handphone. Belinya 0% Pak. KTP ditunjukkan, dia dapat handphone. Saat dia dapat handphone itu senang apa mboten? Senang, tapi bulan berikutnya ayo senep. Kenapa Pak? Mikir cicilan. Dia dapat handphone memang gratis, DP 0%, tapi tiap bulan dia harus nyicil, bayar cicilan. Dapat handphone dia senang, tapi sebulan berikutnya hilang ketenangan hidup. Itu bukan senang yang diminta oleh Allah. Apakah ada kesenangan yang menghasilkan ketenangan? Ada Pak. Apa itu? Umroh. Panjenengan yang pernah umroh, pas berangkat umroh senang napa mboten? Senang. Sampai di sana tenang Pak. Tapi kalau saya suruh panjenengan umroh, ya agak-agak susah. Tapi ada yang kita semuanya bisa merasakan, senang lalu tenang. Apa itu? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan Pak. Kita masuk bulan Ramadan, insya Allah sewenang. Dan saat di dalam bulan Ramadan kita akan tenang. Ini mulai muncul kesenangan saya ini Pak, ya. Mulai muncul kesenangan saya ini, ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Biar tenang. Iya. Oh, saya mulai Surabaya nyetir sendiri ini Pak, sampai ke Panggul nyetir sendiri saya ini. Kayaknya nikmat ini kayaknya ya. Nanti sajalah saya nikmati. Bapak dan Ibu, apa rumusnya tadi yang pertama? Senang, tenang. Maka coba diingat-ingat, kalau Bapak Ibu memasuki Ramadan, kalau enggak senang, berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita ketemu bulan Ramadan enggak senang, jangan salahkan Ramadannya, salahkan kitanya. Karena Allah sudah membuat satu aturan, siapa yang ketemu Ramadan, hatinya harus senang. Dan nanti ketika merasakan, menikmati di dalam bulan Ramadan, maka dia tenangan. Kalau ada orang di bulan Ramadan gak tenang, salahkan orang itu Pak. Karena Allah sudah mengatur seperti itu, senang lalu tenang. Mirip kayak bapak-bapak, masih ingat Pak kemarin hari Jumat? Senang gak Pak sholat Jumat? Berangkat ke masjid senang apa mboten? Aslinya saweneng. Yes. Iso istirahat dari pekerjaan, berangkatlah panjenengan ke masjid. Khotib naik mimbar, muncul ketenangan. Bulan Ramadan Allah sajikan dengan senang lalu mendapatkan ketenangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba kita bincangkan tentang hal ini, dan nanti izin saya akan memberikan satu amalan yang tolong kan amalan ini, dan ini semoga suatu yang baru yang bisa panjenengan dapatkan
dari pengajian kita di kesempatan malam hari ini. Bapak dan Ibu, izin bertanya, panjenengan sudah ketemu bulan Ramadan berapa kali nggih selama hidup? Nggih? Berapa kali? Oh, sesuai umur Ustadz. Leres. Sebut saja standarnya 50 lah. Saya mau bertanya, kalau ada orang sudah pernah bertanding 50 kali, berarti kan ini pemain lama, senior, pemain profesional. Berarti kan panjenengan semua ini pemain profesional di bulan Ramadan. Maka jujur, materi tarhib Ramadan saya itu sebenarnya saya bingung Bapak Ibu. Kenapa? Saya harus menyampaikan satu nasihat kepada orang pemain lama Ramadan tentang Ramadan. Saya khawatir apa yang saya sampaikan panjenengan batin. Wis tahu? Wis ngerti? Ya kok ngono-ngono tok biyen. Nah, itu yang saya pikirkan semoga tidak terjadi seperti itu. Maka semoga apa yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang baru yang panjenengan dapatkan. Nah, itu tolong nanti diamalkan. Bisa difahami Bapak Ibu? Baik, bismillah. Yang pertama, saya mau bertanya. Izin Bapak Ibu, saya kan husnuzon. Panjenengan ini kan penghafal Quran. Leres. Loh kok menang? Panjenengan penghafal Quran kan? Halo? Loh kok malah pesimis toh Bapak Ibu? Loh, anaknya saja kayak gini tadi, apalagi orang tuanya. Loh, adinda siapa tadi yang di sini tadi? Adik siapa? Mana adiknya? Ada di luar adiknya. Dek, mana adik yang Srifah? Oh, di belakang nanti. Baik. Ada orang tuanya? Siapa? Mana? Ayahnya? Oh, Masya Allah. Izin Bapak, saya nitip hadiah untuk adik ya Pak ya. Hadiah. Hadiah untuk adik Pak, izin. Ngapunten. Ngapunten hadiah untuk adik. Nggih, matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah panjenengan punya kangge anak lho, Pak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, panjenengan penghafal Quran kan? Halo? Bapak Ibu penghafal Quran kan? Loh kok ragu-ragu? Para penghafal Quran itu harus dites, Pak. Nggih? Saya husnuzon panjenengan sedaya niku penghafal Quran. Cara ngetes penghafal Quran, sambung ayat. Nggih? Tolong sambungkan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya diam, monggo dilanjutkan, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Masya Allah. Saestu panjenengan penghafal Quran. Ya Allah. Tes yang kedua lebih susah. Ayat mana yang benar yang ada di Al-Quran? Oh, agak susah ini Pak. Bukan sambung ayat lagi. Ayat mana yang benar? A. Fala khaufun alaihim. Masya Allah. Bisa dilanjutkan lagi. Allahu Akbar. Yang terakhir sudah tambah susah ini. Tolong sambung ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Masya Allah. Tiga pertanyaan saya bisa dijawab loh. Saestu panjenengan penghafal Quran. Bapak Ibu, ayat yang pertama saya baca tadi apa? Surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? Ada yang tahu? 1883. Wah, ini hadiah dari saya, Pak. Masya Allah. Kalau adik maju, kalau bapak saya yang maju ya, ngapunten hadiah, Pak. Sama-sama, Pak. Surat Al-Baqarah ayat ke-183. Itu ayat tentang perintah
Puasa Ramadan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ayat Ramadan dimulai 183 surat Al-Baqarah, maka berakhir di ayat keberapa? 183, 184, 185, 186, 187. Ini ayat Ramadan, Pak. Dimulai 183, berakhir di 187. Ingat-ingat ini. Maka kalau ingin tahu pesan-pesannya Allah kepada kita, hambanya, kalau ingin tahu tentang Ramadan itu bagaimana, apa yang dilakukan, apa hasil Ramadan, seperti apa yang harus kita amalkan di bulan Ramadan, lihat saja 5 ayat ini. Sudah cukup minimal. 183, 184, 185, 186, 187. Karena 188 itu bukan tentang Ramadan, tentang makanan. 189 tentang haji. Berakhir di 187. Yang kedua alasannya, kalimat yang Bapak Ibu sebutkan tadi, apa itu? La'allakum, agar kamu bertakwa. Itu penutup Al-Baqarah 183. Dan lihat ayat keberapa tadi penutup terakhirnya, Pak? Lihat penutupnya 187, sama pesannya. Cuma katanya dirubah satu. Apa itu? La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. 183 agar kamu bertakwa, 187 agar mereka bertakwa. Sama-sama takwa. Maka kalau kita melihat 5 ayat ini, sekali lagi kita akan dapat pesannya. Namun izin Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita ini kan kadang-kadang cuma tahu tulisannya, mendengar kalimatnya, tapi nggak memahami pesannya, Pak. Beda loh apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kalau kita nggak memahami pesannya. Karena yang paling penting yang kita baca, yang paling penting yang kita dengar itu pesannya. Kalau pesannya nggak kita pahami, iso-iso ono yang tersakiti, ada yang tersakiti. Contoh, izin saya nanya bapak-bapak, kan kebanyakan bapak-bapak pelakunya. Pak, saya nanya, apa pesan kalimat ini? Misal nih, Bapak mendengar kalimat ini pesannya apa? Seorang istri bilang sama suaminya, Pak, aku tak pengajian sik yo nang Masjid Al Hilal. Engko nek udan, tolong deloken jemurane. Tolong deloken jemurane. Pertanyaan saya, Pak, apa pesannya, Pak? Pesan yang Bapak dengar, perintah. Perintahnya apa? Melihat atau ngambil? Halo? Kata istrinya, Pak, aku pengajian dulu ya ke Al Hilal. Engko nek udan, tolong dilihat jemurannya. Suaminya mendengar, tolong dilihat jemurannya. Turun hujan, Pak. Apa yang dilakukan suami? Cuma didelok. Teles iku, teles. Ya Allah, teles iku. Kok ya istriku cuma nyuruh lihat toh tadi itu. Istri pulang melihat jemuran basah, nanya sama suaminya, Pak, sare, tidur? Enggak. Tahu kalau hujan? Tahu. Loh kenapa jemurannya nggak diambil? Apa jawaban suami, Pak? Lah kan kau ndelok mau. Ini berarti suami tidak memahami pesannya, Pak, dari yang dia dengar. Papa, aku tadi malam mimpi. Kalau pas ulang tahunku besok, Pak, aku itu dapat cincin sama gelang emas, Pak. 10 gram pas mimpinya itu, Pak. Cuma pertanyaanku, Pak, apa tafsir mimpiku itu? Kata si istri nanya sama suaminya, Pak. Suaminya jawab, tenang, kau akan temukan jawaban mimpimu besok pas ulang tahunmu, Bu.
Pas hari ulang tahun si istri, suaminya membawakan kotak besar Pak, kado indah sekali. Dikasihkan ke istrinya, sewenang istrinya Pak, dibuka buku tafsir mimpi. Ini berarti suami apa Bu? Suami yang gak memahami pesan. Padahal si istri minta cincin sama gelang, tapi suaminya cuma menangkap apa tafsir mimpiku. Digolekno buku tafsir mimpi, hadiahnya buku. Pertanyaan saya, jika ada seseorang yang menyampaikan sesuatu, lalu orang yang mendengar itu nggak memahami pesannya, apa yang dirasakan orang yang menyampaikan itu Pak? Bu, ibu ngomong sama suami nggak paham pesannya tadi, apa yang ibu rasakan? Jengkel. Napa malih Bu? Kecewa. Pertanyaan saya Pak, Allah sudah ngasihkan pesan ke kita, Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187, tapi kita nggak memahami pesannya. Kira-kira Gusti Allah, kira-kira Gusti Allah akan kecewa sama kita Pak. Ya Allah, hambaku ini wes ketemu Ramadan ping 50 loh, kok ya gurung paham pesan nih Ramadan ini. Maka izin Bapak Ibu, ada beberapa pesan Ramadan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, Ramadan itu berbicara tentang iman, bukan akal. Pesan yang pertama, Ramadan itu berbicara tentang iman, tentang keyakinan kepada hal-hal yang sifatnya gaib, karena ayatnya berbunyi yu'minuna bil gaib, mengimani yang gaib. Maka kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, nggak usah terlalu kita pikirkan dengan akal, capek. Seakan-akan Allah mengatakan Ramadan ini bicara tentang hal keimanan terhadap hal-hal yang gaib. Contoh, Allah menjanjikan di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Itu gaib apa kelihatan Pak? Nggak kelihatan kan? Tapi ingat, gaib itu ada tapi nggak kelihatan. Ya kayak udara inilah, kita bisa merasakan tapi nggak bisa melihat. Yang kedua, Rasulullah berucap, bau mulut orang yang berpuasa harum. Ayo, gaib tanyata, bau mulut orang yang berpuasa harum. Gaib apa nyata? Gaib, karena nyatanya yo mambu loh Pak. Lalu jangan kita salahkan Rasulullah, loh Rasul pripun to? Panjenengan dawuh bau mulut orang berpuasa itu harum. Lha iki tanggoku lho ya Rasul, baune kok abape. Lalu kita menyalahkan Rasul, bukan Rasul yang salah, karena apa yang disampaikan di bulan Ramadan itu sesuatu yang gaib, tinggal kita imani saja. Contoh berikutnya, Bapak Ibu tolong pilih, panjenengan lebih senang puasa 6 hari berturut-turut, ini di luar Ramadan, nggak ada Ramadannya nggih. Panjenengan lebih suka puasa 6 hari berturut-turut atau 30 hari berturut-turut di luar Ramadan? Ini nggak ada Ramadannya Pak. Ayo, panjenengan kalau disuruh puasa lebih milih 6 hari berturut-turut nopo 30 hari berturut-turut? 6 hari. Kenapa? Kenapa? Lebih titik, lebih mudah, ya kan? Baik. Sekarang saya tanya Ramadan. Sekarang Ramadan Pak. Panjenengan lebih milih puasa 30 hari Ramadan atau puasa Syawal 6 hari berturut-turut? Ayo. Endi sing gampang dilakoni? Loh, kok berubah sekarang 30 hari, Pak? Mungkin kita menjawab
lebih mudah puasa Ramadan 30 hari Ustaz daripada Syawal 6 hari. Kenapa? Karena di bulan Ramadan semuanya berpuasa, akhirnya enak. Tapi kalau Syawal Ustaz, sedino kuat, sisuke Ustaz, isu-isu jam 6. Pecel. Nanti jam 7:15 lihat tetangga samping, lu rawon misalnya gitu. Kan berat akhirnya. Tapi sebenarnya bukan itu Bapak Ibu, karena memang di bulan Ramadan semuanya Allah mudahkan atas dasar keimanan. Allah setting, Allah rencanakan, Allah jadikan, Allah kondisikan kita di bulan Ramadan itu mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Ngapunten, masuk akal napa mboten? Coba pikirkan pakai akal nggih. Tapi ingat Ramadan nggak usah dipikir pakai akal, cukup kita ya kini bener Allah punya kekuatan. Begini, panjenengan yang pernah umroh, ada orang hari niki hari napa? Sabtu. Hari Sabtu masih sholat di Panggul. Hari Ahadnya sholat di Mekah, berangkat umroh maksud saya. Pertanyaan saya, pas sholat subuh di Panggul, sholat subuh di Panggulnya ini hari Sabtu itu ke masjidnya sebelum, saat, apa setelah azan? Ayo, roto-roto, anggap aja saat, ya saat. Lalu berangkat setelah subuh, berangkat umroh sampai di tanah suci malam. Besok mau sholat subuh di hari Ahadnya. Pertanyaan saya, orang ini pas di tanah suci berangkat sholat subuhnya sebelum, saat, apa setelah? Panjenengan yang pernah umroh sebelum. Pertanyaan saya, berapa jam sebelum azan Pak ke masjid kalau di tanah suci? Berapa jam? 2, anggap saja 2. Pertanyaan saya, kok cepat berubahnya Pak? Sehari sebelumnya saat azan, besoknya tiba-tiba langsung berubah 2 jam sebelum azan. Kok cepat berubahnya Pak? Lalu selama di tanah suci 9 hari, bisa sebelum azan itu 2 jam berangkatnya ke masjid. Tapi pas pulang ke Panggul lagi besoknya, kembali ke setting yang awal. Kok bisa berubah cepat itu kenapa Pak? Maaf, sebut saja tanggal, kita pakai hari saja. Hari Jumat misal, hari Jumat 1 Ramadan misal, maka kita taraweh hari Kamis. Hari Rabunya Pak, sholat Isya masih 3 shaf, hari Kamisnya. Lah kok hari Jumatnya beda sehari nih, sudah masuk Ramadan. Sholat Isya shafnya berapa Pak? Full. Loh kok bisa berubah sehari loh Pak? Bahkan ibu-ibu tolong ditanyakan, di Surabaya sudah saya riset. Saking bulan Ramadan Allah setting, Allah kondisikan, Allah buat Ramadan itu semangat untuk beribadahnya langsung. Bahkan saking semangatnya yang sunnah itu terasakan wajib. Apa itu buktinya? Tanya sama ibu-ibu yang malam-malam ke masjid untuk sholat Isya. Bu, mau kemana? Ke masjid. Ngapain? Sholat. Sholat apa? Apa jawabannya Bu? Taraweh loh Pak. Gak ada yang jawab sholat Isya Pak. Loh kan? Seharusnya ibu jawab apa Bu? Lo kan yang wajib dulu Pak. Kemana Bu? Ke masjid. Ngapain? Sholat. Sholat apa? Jawab wajibnya Isya, baru taraweh. Tapi saya survei di Surabaya, itu jawaban mutlak pasti taraweh Pak. Padahal taraweh hukumnya, tapi membuat semangat ibu-ibu untuk meramaikan masjid. Bedanya cuma 1 hari. Pertanyaannya, kenapa di tanah suci langsung sergep semangat untuk sholat? Kenapa bulan Ramadan tiba-tiba berubah, orang itu semangat untuk ibadah? Karena di tanah suci penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah, dan di bulan Ramadan penuh dengan lapis-lapis keberkahan Allah. Allah jadikan keberkahan itu membuat kita itu semangat
untuk beribadah. Maka kalau Allah sudah mengucapkan kalimat wahai orang-orang yang beriman, iman itu Bapak Ibu memotivasi. Apa Ibu? Memotivasi. Bapak Ibu saya ulangi lagi, iman itu fungsinya satu Pak, selain meyakini ya, untuk kita termotivasi sebenarnya. Bapak majelis ilmu saat ini apa yang Bapak inginkan Pak? Dapat apa? Bapak datang ke Masjid Al-Hilal untuk pengajian bersama, Bapak Ibu menginginkan apa? Termotivasi, minta, berharap dapat apa? Ilmu. Benar dapat? Belum tentu. Tapi Bapak tetap berangkat loh ke sini. Bapak berharap dapat berkah. Bisa melihat berkah? Bisa melihat berkah? Enggak melihat. Bapak bisa melihat piring dengan nasinya nanti. Tapi Bapak semangat berangkat ke sini mencari yang enggak kelihatan. Itu namanya termotivasi terhadap sesuatu atas dasar keimanan. Kita berharap pahala, kita berharap ridho, kita berharap keselamatan, kita berharap rahmat Allah. Kelihatan apa enggak Pak? Tapi panjenengan tetap berangkat ke sini Pak. Itu namanya iman. Iman itu memotivasi. Maka kalau bulan Ramadan Allah buat Ramadan kita itu enak, tapi kita malah malas, jangan salahkan Ramadan, salahkan orangnya. Satu pesan yang pertama, kenapa ayat Ramadan diawali wahai orang-orang yang beriman? Agar kita termotivasi. Sudah adik, tapi maksud saya tadi adik saya panggil supaya untuk memastikan ini jalan. Ternyata sudah jalan. Lalu adik ngapain di sini? Enggak ya. Mohon maaf ya tadi Ustadz canda di situ ya. Tapi enak kan pijetannya Ustadz? Ustadz butuh jawaban kok dikasih senyuman toh. Mau hadiah? Mau. Anak-anak kecil dipanggul kok pinter Pak ya urusan hadiah ya Pak ya. Terima kasih Dek ya. Rajin ke masjid, penuh dengan berkah, hadiah dari Ustadz ya. Sama-sama, silakan. Mas yang di belakang jangan dipalak loh ya, temennya jangan dipalak. Itu hanya dia. Dek, tapi ingat sama temen juga ya. Ingat sama temen juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pesan yang kedua, lihat kalimatnya Pak. Tadi diawali dengan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ditutup dengan agar mereka bertakwa. Maka pesannya apa? Apa bedanya kamu sama mereka? Kalau kamu itu tunggal, kalau mereka jama' atau banyak. Berarti bulan Ramadan itu enggak boleh dinikmati sendirian Pak Ibu. Ramadan itu paling enak dinikmati dalam kebersamaan. Tadi kita sepakat Rasulullah melakukan perjalanan ditemanin oleh malaikat Jibril. Rasulullah ketemu dengan para al-anbiya iwal mursalin. Kalau bareng-bareng itu pasti senang. Maka pesan yang pertama, Ramadan itu harus menyenangkan. Salah satunya caranya adalah dinikmati dengan bersama-sama. Karena kalau bersama-sama insya Allah senang. Maka kalau kita perhatikan bulan Ramadan, nggak ada yang sepi Bapak Ibu. Orang yang nggak biasa jualan. Kok ada saja yang beli.
Masjid rawami. Yang nggak biasa ke masjid, ke masjid. Yang nggak biasa tadarusan, akan tadarusan. Insya Allah kebersamaan itu sudah dibuat Allah itu pakem untuk bulan Ramadan. Maka kalau itu dinikmati dengan kebersamaan, maka tolong jangan individual, jangan sendiri-sendiri. Maksudnya kebersamaan itu bagaimana? Begini, coba Bapak Ibu perhatikan ayat 187-nya. Di situ tentang apa? Tentang suami istri, Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Di situ tentang suami istri. Monggo bisa dilihat penutup ayat Ramadan itu tentang suami istri, tentang keluarga. Bahkan ada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri suami itu pakaian. Pertanyaannya, kenapa kok Allah menggunakan contoh pakaian? Enggak contoh rumah lah, enggak pakai contoh karpet lah, atau contoh masjid lah. Tapi suami istri atau keluarga ini digunakan contohnya pakai pakaian. Saya bertanya, Bapak Ibu yang saya hormati, apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Satu, apa lagi? Melindungi keindahan. Masih ada satu yang belum saya dapatkan. Menutup aurat, melindungi, membuat keindahan. Apalagi Pak fungsi pakaian? Kenapa kok Al-Quran menggunakan kata pakaian untuk keluarga di bulan Ramadan? Menenangkan, Masya Allah. Lebih tepat memberikan rasa nyaman. Ngapunten. Panjenengan punya baju bagus, mahal, bahannya oke. Menutup aurat, iya. Melindungi, yes. Tapi ketika panjenengan pakai, tiba-tiba membuat tidak nyaman. Ada satu bagian baju yang nusuk ke kulit. Lalu ketika panjenengan pakai baju yang menutup aurat, iya, baju yang mahal, bahannya indah, melindungi, tapi nggak membuat nyaman. Ketika panjenengan pakai, aduh. Panjenengan apakan bajunya? Lepas. Mau yang mahal, mau yang menutup aurat, mau yang kemudian melindungi, tapi kalau dipakai nggak nyaman, panjenengan lepas, panjenengan cari mana masalahnya. Oh ini ternyata panjenengan lepas, panjenengan pakai lagi nyaman. Itu fungsi tertinggi dari pakaian. Maka kenapa penutup ayat tentang Ramadan ditujukan untuk keluarga? Karena cara menikmati paling nikmat bulan Ramadan dalam hal kebersamaan itu adalah kebersamaan dalam hal warga. Itu bagian paling kecil. Lebih besar lagi silahkan, sebagaimana jamaah seperti ini. Tapi paling kecil keluarga, cara menikmatinya. Maka izin Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kok Ramadan itu menghasilkan ketenangan? Kata guru kami di Al-Azhar, Ramadan itu adalah anugerah Allah untuk menurunkan sakinah, ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukminin, orang yang beriman. Karena ketenangan itu bukan usaha kita, ketenangan itu bukan ikhtiar kita, ketenangan itu bukan hak kita untuk memastikan kita dapat. Enggak, ketenangan itu anugerah, ketenangan itu hadiah pemberian dari Allah, bukan usaha kita, Pak. Usaha kita senang-senang tadi. Kalau senang-senang kita bisa mengusahakan untuk senang, tapi untuk tenang Allah yang ngasih. Maka di bulan Ramadan itu ada istilahnya, kata dosen kami dulu di Al-Azhar, Ramadan itu bukan sekedar informasi, tapi solusi. Saya ulangi lagi, Ramadan itu bukan sekedar informasi. Ramadan, informasi, puasa 30 hari, buka ini, bukan sekedar informasi, tapi itu adalah solusi. Apapun masalahmu, manfaatkan Ramadan untuk mendapatkan solusinya. Dan solusi itu Bapak Ibu, ketenangan. Maaf,
Saya punya teman yang masa lalunya buruk Pak, pelaku maksiat lah, dosanya banyak. Apa kata mereka? Dengan bahasa Surabaya Pak, Ustadz, wis tuwa Ustadz seneng-seneng tok, saiki golek tenange. Orang yang senang ujung-ujungnya butuh ketenangan Pak. Loh ini pelaku maksiat loh Pak. Sekarang bukan orang pelaku maksiat, bukan ini Pak. Ini orang kaya. Sebut saja salah satu contoh. Kan sempat kejadian Sumatera itu yang di Aceh, namanya Aceh apa Pak? Masih ada ingat nggak? Banjir yang di Aceh. Aceh Tamiang. Tahun 2023 saya pernah diundang ke Aceh Tamiang Pak. Oleh orang kaya di sana. Berangkat dari Surabaya pagi, transit Batam, lanjut Medan, lalu lewat darat 6 jam. Itu pukul 8 malam mengisi majelis sampai 12 malam, lalu pulang lagi ke Surabaya. Saya cuma 4 jam di Aceh Tamiang. Saya disuguhi dengan fasilitas yang mahal, mobil yang mewah dan lain sebagainya. Lalu singkatnya saya cerita sama pemiliknya ini. Karena usianya masih di bawah saya panggilnya Mas. Mas, punya semuanya ini, punya dunia ini, mobil mewah, uang banyak. Saya tanya, senang Mas? Apa jawabannya Bapak Ibu? Apa? Saya tanya ini, Mas, punya ini semuanya senang? Dia jawabnya apa Pak? Senang. Lho sopo sih nggak seneng duit-duit akeh? Tapi ketika kalimat tanyanya saya tanyakan, tenang Mas. Hidupnya Mas tenang. Jawabannya apa Pak? Belum tentu Pak Ustadz, gak pasti. Lah gimana mau saya tenang Ustadz? Di dalam dashboard ini loh ada senpi, ada senjata pribadi. Saya loh pakai pengawal. Itu menandakan saya itu tidak tenang juga Pak Ustadz dalam hidup ini. Dia senang Pak, tapi tidak tenang. Bahkan dia butuh tenang Bunda, Ibu sekalian. Maka ternyata puncak kehidupan kita itu adalah mencari ketenangan. Dan ketenangan sekali lagi hanyalah sebuah pemberian, hadiah, anugerah dari Allah. Nggak bisa kita paksakan kita dapat ketenangan. Allah yang ngasih. Surat Al-Fat ayat keempat yang tadi saya baca. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Maka manfaatkan bulan Ramadan ini dengan kebersamaan. Khususnya mohon maaf kalau ada sahabatnya panjenengan, tetangga panjenengan, suami istri atau dengan anak bermasalah, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memberikan solusi ketenangan, Pak. Karena namanya sakinah itu beda sama tumakninah. Wow, kalau ini saya insya Allah saya ingat pernah saya sampaikan di masjid tercinta kita Al Hilal ini. Beda loh antara sakinah sama tumakninah. Sakinah itu kan artinya tenang. Tumakninah tenang juga. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Tatmainnu tumakninah. Sakinah tenang. Tumakninah tenang. Tapi tetap beda, Pak. Kenapa Allah menggunakan kata sakinah bukan tumakninah? Contoh, kalau orang nikah pakai kata sakinah apa tumakninah? Sakinah. Panjenengan pirsa napa mboten kalau ada orang bilang gini, "Le, mbok yo salat." Mbok yo salat sing sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, pernah dengar? Enggak. Kalau sholat pakai tumakninah. Padahal dua-duanya artinya tenang loh sama-sama. Kan boleh saja. Tapi karena maknanya berbeda, nggak bisa dipakai. Mas, mari nikah tau wingi. Masya Allah Mas, tak dungokno menjadi keluarga tumakninah. Pernah dengar? Enggak. Karena makna sakinah sama makna tumakninah itu dari awal sudah berbeda, meskipun diartikan sama tenangnya. Tapi beda. Kalau tumakninah itu Bapak Ibu, ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Tumakninah,
ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Panjenengan semakin banyak memahami, panjenengan akan semakin tenang. Dan di bulan Ramadan banyak tambahan-tambahan pemahaman. Kenapa? Insya Allah banyak majelis di bulan Ramadan, banyak tausiah, banyak ilmu yang akan didapatkan. Semakin panjenengan di bulan Ramadan tambah pemahaman, panjenengan lebih tenang. Contoh-contoh saja ini Pak, tumak ninah yang contohnya saja ya. Kalau panjenengan masih ingat, ini saya ulangi yang 4 tahunan yang lalu pertama kali saya ke Al-Hilal mungkin. Ini contoh tumak ninah. Ini kan masjid besar di pinggir jalan besar. Ngapunten, niki jalan provinsi nopo kabupaten? Kabupaten. Misal nih, saya belum pernah ke Al-Hilal Pak, bulan Ramadan, belum pernah ini. Saya lewat masjid, lalu azan Isya berkumandang. Isya, anak masjid, mampir. Saya mampir Pak, pertama kali saya ke Al-Hilal. Ini contohnya tumak ninah. Apa tadi tumak ninah? Ketenangan yang didapatkan dari pemahaman. Semakin kita banyak memahami, maka kita lebih tenang. Oke, lalu saya mampir ke Al-Hilal Pak, karena ini masjid pinggir jalan besar, Masya Allah. Saya mampir, sholat Isya selesai, lanjut terawih. Pas terawih, imam langsung sholat, mimpin sholat. Setelah waladhdallin, amin, tiba-tiba alif lam mim. Pertanyaan saya Pak, saya tenang apa tidak Pak? Saya belum pernah ke masjid ini, belum pernah. Rakaat pertama sholat tarawih, tiba-tiba alif lam mim. Saya tenang apa tidak Pak? Mulai muncul ketidaktenangan. Lalu Al-Baqarah paling cuma 5 ayat. Ternyata Pak 20 ayat belum ruku. Tambah gak tenang saya. Kan saya ini lewat sini karena mau lanjut ke Pacitan. Cuma gara-gara sholat Isya pengen terawih, saya mampir masjid pinggir jalan. Paling cuma 5. Ternyata sampai 25 belum ruku. Saya batin yang kedua. Tenanan iki rek dawa iki. Paling cuma ayat 30 ruku. Ternyata sampai ayat ke-50 belum ruku Pak. Batin yang ketiga saya. Iki masjid pinggir dalan tapi kok ya suwi salate ya Allah. Paling sampai ayat ke-70 paling ruku. Ternyata sampai 100 belum ruku Pak. Batin yang 4. Iki piye takmire iki masjid pinggir dalan akeh musafir lewat tapi kok salate dawa. Iki imame sum'ah riya iki. Bacaannya indah didengar tapi bahkan sampai yang terakhir Pak, saya menyalahkan diri saya. Enggak hanya imam tak salahno, enggak hanya takmir tak salahkan, saya sendiri loh menyalahkan diri saya sendiri. Lopo aku mau mampir di kene ya Allah, ya Allah. Kenapa kok saya tidak tenang? Karena saya tidak paham. Beda kondisinya kalau saya pertama kali masuk ke Masjid Al-Hilal, sholat tarawih ketika saya mau ke Pacitan misal, lalu ketika setelah sholat Isya, sebelum sholat tarawih, imam memberitahukan, imam menginformasikan ke jamaah. Apa informasinya? Jamaah, jamaah. Sholat tarawih di Masjid Al-Hilal itu kita laksanakan pukul 7 lebih 5, insya Allah 1 menit lagi. Dan insya Allah sholat tarawih di Masjid Al-Hilal itu menghatamkan 30 juz. Kita mulai jam 7 lebih 5 dan insya Allah berakhir pukul 2 malam. Saya dapat pengetahuan, saya dapat pemahaman. Masjid ini sholat tarawih sampai jam 2 malam. Pertanyaan saya lanjut sholat tanpa mboten? Masjid indah, saya tetap lanjut sholat. Misal, saya tetap lanjut sholat. Pertanyaan terakhir saya, mana yang membuat saya lebih tenang Pak sholatnya? Sebelumnya yang saya tidak paham, di sini 30 juz dalam 1 malam, atau yang kedua saya paham, di sini 30 juz. Mana yang membuat saya lebih tenang? Yang kedua,
Saya cuma batinnya cuma satu, Pak. Misalnya alif lam mim, iya 30 juz ya. Sampai ayat ke 100, valid iki 30 juz. Sampai ayat ke 200, bener 30 juz. Sampai surat Ali Imran, 30 juz. Saya cuma batinnya satu, 30 juz. Agak tenang saya, Pak, cuma ngomongnya 30 juz. Tapi yang pertama tadi, takmir tak salah no, imam saya salahkan, diri saya salahkan, karena ketidakfahaman saya tentang di sini. Itu yang disebut dengan tumak nina. Maka di bulan Ramadan panjenengan gampang dapat tumak nina karena banyak ilmu yang bisa didapatkan di Masjid Al-Hilal ini. Tapi yang membedakan dengan sakinah, sakinah itu ketenangan yang kita dapati dari masalah yang kita alami dalam kehidupan ini. Jadi kalau panjenengan punya masalah, nanti tiba-tiba ada ketenangan, itu namanya sakinah. Dan itu Allah yang memberikan. Panjenengan tiba-tiba mogok, orang lewat lalu lalang gak ada yang membantu, panjenengan tenang apa mboten? Halo? Panjenengan mogok di pinggir jalan, Pak, gak ada yang bantu, banyak orang lewat, lalu lalang lewat, ratusan orang lewat gak ada yang bantu, Bapak Ibu tenang? Insya Allah gak tenang. Beberapa detik kemudian ada anak muda berhenti, Pak, menanyakan kondisi Bapak, lalu menanyakan, ada yang bisa saya bantu tak, Pak? Pertanyaan saya, apa yang Bapak rasakan tiba-tiba ada orang yang mau bantu? Tenang. Pertanyaan saya, tadi ratusan orang gak ada yang mau bantu, tiba-tiba ada satu orang yang membantu. Orang ini siapa yang menggerakkan, Pak? Allah. Hatinya digerakkan untuk membantu Bapak. Maka benar lanjutan ayat tadi. Apa lanjutan ayat surat Al-Fat ayat yang keempat tadi? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudu fis samawati wal ard. Allah punya tentara di langit dan di bumi. Dan siapa tentaranya di bumi? Orang-orang solih yang membantu kita tadi, itu yang Allah gerakkan. Itu yang disebut dengan sakinah, ketenangan yang Allah hadirkan. Dan itu banyak nanti Allah turunkan di bulan Ramadan. Maaf, suami istri yang punya masalah, konflik misalnya, orang tua dengan anak, kalau benar kita coba nikmati bulan Ramadan dengan kebersamaan, insya Allah konflik suami istri ini akan mendapatkan solusi dari Allah. Solusinya apa? Konflik yang menghilangkan ketenangan akhirnya mendapatkan ketenangan, lebih menjadikan kenyamanan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, pesan yang ketiga saja, ini yang saya janjikan tadi, amalan. Bapak Ibu tolong perhatikan. Kita ambil warna kuning. Kuning, 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 hijau, kuning. Bapak Ibu melihat warna yang mana? Kuning, 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 hijau, kuning. Kenapa? Beda kan? Ya, kita penasaran sama warna hijau. Loh kok hijau dewe ya? Coba perhatikan tadi surat Al-Baqarah tentang Ramadan, dimulai 183, ditutup 187. Perhatikan Pak, 186-nya. Al-Baqarah 186. Kalau panjenengan perhatikan, itu bukan ayat Ramadan, Pak. Bukan. Itu ayat tentang doa. 183 perintah Ramadan. 184 orang yang safar, orang yang sakit, orang yang lemah selama Ramadan. 185 Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. 186 bukan tentang Ramadan, tentang doa. Seluruh ayatnya tentang doa. 187 baru tentang suami istri di bulan Ramadan waktu berpuasa. Pertanyaannya, kenapa ayat doa diselipkan sama Allah di antara ayat-ayat Ramadan? Seharusnya kita penasaran dengan kenapa kok warna hijau diselipkan di antara warna kuning. Kenapa ayat doa diselipkan di antara ayat-ayat Ramadan? Karena jawabannya
satu amalan yang paling mudah kita lakukan dan penuh dengan keberkahan itu adalah doa di bulan Ramadan. Ditegaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Salah satu la turadu da'watuhum adalah as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai berbuka doanya diijabahi, Pak. Berapa belas jam, Pak, orang berpuasa itu? 12. Anggap saja Ibu 12. Pak, punya kesempatan 12 jam Pak berdoa, Pak. Ada Pak yang memanfaatkan 12 jam berdoa di bulan Ramadan? Jarang. Oke? Tapi indahnya dan menariknya ada satu hadis yang hampir sama. Kenapa hampir sama? Bedanya cuma satu kata, Pak. Kalau yang tadi Bapak Ibu, hatta yuftiro, sampai berbuka, tapi katanya diganti, hatta diganti hina, saat berbuka. Yang tadi sampai berbuka, berikutnya saat berbuka. Apa bedanya sampai berbuka dengan saat berbuka? Kalau sampai berbuka 12 jam. Kalau saat berbuka, seakan-akan Allah bilang gini, loh kalimat hadisnya cuma bedanya hatta sama hina loh Pak. Bedanya cuma satu kata itu, hatta sampai berbuka sama hina ketika berbuka. Seakan-akan Allah mengatakan, ini kata dosen saya, ya Allah hambaku, wis tak kei kesempatan 12 jam donga lho. Saat engkau berpuasa kok ya gak dilakoni. Ya wis, karena aku maha baik, tak kasih terakhir, sesi terakhir saat engkau berpuasa. Sesi terakhirnya adalah berbuka. Doamu tak ijabahi. Pertanyaan saya Pak, Ibu, banyak orang yang memanfaatkan kondisi ini Pak. Saat berbuka itu berdoa. Saya bilang berdoa, bukan berdoa buka puasa. Beda. Doa buka puasa sama berdoa. Beda. Panjenengan mungkin napa? Doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat doma wa batalatil ghurur wa sabatala insyaallah. Alhamdulillah. Mungkin kita cuma baca doa buka puasa, Pak. Padahal bahasanya di sini doa orang yang berbuka, saat berbuka. Maka karena keterbatasan waktu, saya sampaikan teknisnya Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tentang sampai berbuka, tapi saat berbuka. Maksud saya adalah Bapak Ibu, tolong Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Apa itu? Panjenengan buat urutan-urutan doa Pak. Tuliskan doa Ibu, 30 doa. Hari pertama doanya ini, hari kedua doanya ini, hari ketiga doanya ini, hari keempat doanya ini. Tulis Pak. Lalu itu dibaca, panjenengan lafalkan, panjenengan panjatkan saat berbuka. Dan ini jangan sendirian, bersama keluarga. Caranya terakhir dari saya, azan berkumandang, ini bersama keluarga ya. Monggo panjenengan yang termasuk azan langsung doa silahkan. Panjenengan yang azan membatalkan dulu baru berdoa, monggo. Ingat Ramadan bulan kebersamaan, ya. Kita ambil yang mana silahkan. Tapi caranya Pak, kalau saya pakai dua-duanya. Panjenengan nggak usah tanya, loh Ustaz itu kan doanya hadisnya doif. Ini hanya ikhtilaf para ulama. Kalau nggak pakai Allahumma laka sumtu ya silakan dhahabat doma'u. Tapi kan doa secara keumuman juga menjadi hal yang umum. Karena pakai bahasa Indonesia pun boleh. Singkatnya begini, kalau panjenengan, ini saya pribadi ya, kalau nggak setuju monggo. Saya pribadi gini, azan berkumandang, maka saya membaca doa buka puasa yang Allahumma laka sumtu. Tapi saya lanjutkan dengan zahabat doma'u. Kenapa? Karena kata guru kami di Al-Azhar, doa zahabat doma'u itu teknis cara berbuka Pak. Bukan sekedar doa berbuka puasa,
teknisnya, caranya berbuka. Apa itu? Satu, ada yang hafal Pak? Zahabat doma'u. Zahabat doma'u, telah hilang dahagaku. Berarti kalau hilang dahaga Pak, apa dulu Pak? Dahaga itu air apa makanan? Air. Maka panjenengan batalkan dengan air. Yang kedua, wabatalatil uruk, telah basah kerongkonganku. Basah, makanan apa minuman? Minuman. Berarti dahaga basah menunjukkan minuman. Meskipun makanan ya boleh kalau ada makanan. Ini enggak saklek-saklek banget. Tapi kalau kita mau mempelajari kurang lebih seperti itu. Tapi lihat kata kuncinya, wabatalatil uruk. Apa itu? Basah Pak. Basah Bu, basah, bukan banjir. Basah, basah kerongkongan, bukan banjir. Tahu bedanya Pak, basah sama banjir di kerongkongan? Tahu? Saya contohkan. Kalau basah, gini contohnya. Basah. Tapi kalau banjir, gini contohnya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, nikmat yang mana Pak? Basah atau banjir saat puasa? Loh, saya tanya, basah atau banjir? Nikmat mana? Banjir. Lego Pak, Ibu, iya kan? Banjir itu lego. Pertanyaan saya, banjir itu memang nikmat Pak. Tapi lihat dalam ilmu psikologi, kalau kita sedang menikmati sebuah keadaan, kita akan lupa dengan kenikmatan keadaan yang lain. Kalau saat ini kita lagi nikmat Pak, menikmati minuman, kita lupa yang di samping ini ada yang nikmat yang lain, kita lupakan. Karena saking menikmatinya ini, lali sama kenikmatan yang lain. Sehingga indah Rasulullah bilang, gak usah dibanjirkan, apalagi banjir badan tadi itu. Cukup basahi. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang lain yang bisa kamu nikmati. Apa itu? Berdoa. Maka lihat lanjutannya. Wabatalatil uruk wasabatal ajru insya Allah. Lihat kata kuncinya. Ya Allah, engkau tetapkan kebaikan-kebaikan, balasan-balasan atas puasaku ini ya Allah. Balasan puasa. Banyak Allah menjanjikan balasan bagi orang yang berpuasa. Salah satu janjinya adalah Allah ijabahi doanya. Maka saat itulah panjenengan lanjut berdoa Bapak Ibu. Lanjut berdoa. Apa doanya? Ya silakan panjenengan minta apa? Ya Allah, mobil ya Allah. Dua pintu ya Allah, yang warna kuning itu loh ya Allah, atau orange itu loh ya Allah. Mobil 2 pintu, warna kuning, warna orange. Hari kedua, ya Allah, mobil 2 pintu warna kuning atau orange, gratis ya Allah, gratis ya Allah, misalnya. Hari ketiga, silahkan minta Pak. Pertanyaan saya sederhana, mobil 2 pintu warna kuning itu harganya berapa Pak? Harganya berapa? Anggap saja 5 miliar. Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendapatkan mobil harganya 5 miliar, tapi kalah oleh es teh. Sing regone berapa es teh? 2.000. Kita lebih menikmati 2.000 daripada menikmati punya potensi mendapatkan mobil seharga 2 miliar. Rugi Bapak Ibu, hanya kalah dengan es teh, lupa berdoa. Maka tolong ketika panjenengan sudah mendapatkan suara azan yang menggema, panjenengan melakukan yang tadi, tolonglah 30 detik saja berhenti. Tapi apakah ini mudah? Susah. Kenapa? Banyak setan yang mengganggu ibadah doa kita. Siapa setan itu? Dia berubah wujud menjadi es teh, es sirup, kolak, macam-macam Pak.
Tapi jujur panjenengan praktekkan, cobalah panjenengan lakukan di Ramadan 1447 Hijriah ini. Panjenengan buat doa-doa per hari itu apa, hari 1 sampai hari 30, panjenengan bacakan per harinya. Lihat 11 bulan berikutnya, lihat Ramadan tahun depan, selama 1 tahun sampai Ramadan tahun depan, saya hakul yakin ada 1 doa, 2 doa, 3 doa yang Allah ijabahi. Terakhir kemarin sebelum berangkat ke sini, saya mengisi salah satu majelis taklim. Jamaah saya seorang ibu bilang, "Ibu sudah mengamalkan yang tahun kemarin?" "Sudah." "Ada yang dikabulkan, Bu?" "Alhamdulillah Pak Ustadz, saya berdoa semoga anak saya dapat pekerjaan." Ini baru kemarin Pak, dari Surabaya saya mengisi salah satu masjid taklim. Si ibu ini bilang, "Alhamdulillah Pak Ustadz, salah satu doanya itu yang dijabahi, saya berharap semoga anak saya dapat pekerjaan." Apa yang terjadi Pak Ustadz? Bukan anak saya yang mendatangi pekerjaan, pekerjaan itu yang mendatangi anak saya. Baru kemarin saya dapatkan testimoninya dari jamaah saya Pak. Anak saya nggak melamar, anak saya langsung ditawari dan pekerjaannya itu sesuai apa yang dia inginkan. Hakul yakinlah, ada saja 1, 2 yang Allah ijabahi. Coba dipraktekkan supaya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hilal yang saya hormati, ini yang dapat kami sampaikan dalam kebersamaan di malam hari ini. Saya simpulkan banyak pesan-pesan Allah di ayat-ayat Ramadan. Yang pertama, ayat Ramadan diawali sebagai orang yang beriman, maka itu memotivasi. Allah sudah membuat settingan, Allah sudah mengkondisikan kita nyaman beribadah, maka manfaatkan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Ramadan itu ditutup dengan kalimat la'allahum yattaqun, agar mereka ketolong nikmati Ramadan dengan kebersamaan. Jangan individual, jangan egois, terikat dengan ukhuwah dan tautan hati yang baik di antara kita. Yang ketiga, cara menikmati kebersamaan itu minimal dengan keluarga, kebersamaan. Dan itu janjinya Allah akan memberikan satu solusi dari apapun problematika konflik kehidupan kita. Dan yang terakhir, amalkan satu amalan yang paling mudah. Kenapa? Karena ini gratis Pak. Panjenengan lebih senang bayar nopo diskon Bu? Bu, kalau panjenengan belanja itu lebih senang itu membayar nopo diskonan? Bayar full, bayar penuh apa diskon? Diskon. Pertanyaan kedua Bu, Ibu lebih suka yang diskon apa yang gratis? Loh kan gratis. Berdoa itu gratis apa bayar Bu? Sholat itu gratis apa bayar? Zikir itu gratis atau bayar? Zikir gratis. Umroh itu bayar apa zikir apa gratis? Bayar. Umroh tetap ada yang gratis Pak, masih ada kok ya. Mumpung gratis berdoa Pak. Kita suka yang gratis-gratis, malah kita nggak mau, kan aneh. Kata Allah, kamu seneng gratis, iki lo take sing gratis gampang, tinggal kamu buat doa, kamu panjatkan, gampang gratis. Lah kok malah gak dilakoni? Sing gampang saja gak dilakoni, apa meneh? Sing gratis saya gak dilakoni, apa meneh? Dan saya tutup dengan kalimat ini, kita butuh berdoa ke Allah Pak. Butuh Ibu. Terlepas nanti Allah ijabahi apa tidak, sebenarnya tidak ada masalah, tapi kita butuh berdoa. Butuh berdoa. Kenapa? Agar kita selamat hidupnya. Saya ulang lagi, agar kita selamat hidupnya. Terakhir sebelum saya berdoa, karena doa itu adalah memberikan kita keselamatan. Izin Pak, Bapak hari ini ada berdoa Pak, dapat 100.000. Ada berdoa sama Allah, dapat 100.000 hari ini. Boten kan? Boten. Tapi Allah takdirkan panjenengan dapat hadiah 100.000, ngapunten.
Nggih, saestu, hadiah, hadiah. Loh kan enak Allah itu, Pak. Saya tadi duduk di sini, saya sudah ngomong dalam hati saya, ngapunten Bapak Ibu semuanya, pokoknya beliau yang saya kasih. Nggak tahu kenapa, nggak usah nanya dan jangan iri, Pak. Pokoknya saya lihat, pokoknya beliau lah gitu. Kenapa kok nggak yang ibu sebelah sana, yang belakang? Karena nggak kelihatan juga dari sini. Pokoknya kok beliau, nanti beliau terakhir yang saya kasih, ngapunten. Kenapa? Karena Allah yang bolak-balikkan hati saya, pokoknya beliau. Dan itu kan urusan Allah, dan itu takdir terakhir dari saya Bapak Ibu. Bapak dapat hadiah dari Allah, senang Pak? Senang. Pertanyaan saya, Bapak pilih mana? Uang 100.000 atau selamat Pak? Oh selamat Pak. Bapak Ibu, saya tanya, Bapak dapat uang 100, kalau beliau sudah diterima, kita sudah akad, itu sudah milik Bapak. Sekarang saya tanya sama Bapak, menikah, nggih panjenengan, pakai rompi. Kenapa panjenengan saya pilih? Karena panjenengan mendampingi anak saya, makanya panjenengan yang saya pilih. Pak, pilih 100.000 apa selamat Pak? 100.000 loh Pak. Uang saya masih banyak loh Pak. Loh, saestu tasik kata. Kalau hitung nggih, setunggal kali 3 sekawan gangsal. Tasik kata loh Pak kula. Bapak pilihannya cuma 2. 100.000 apa selamat? Jangan buat pilihan ketiga. Karena pilihan ketiga itu mengganggu keutuhan rumah tangga. Pak, 100.000 apa selamat? Bapak Ibu, 100 juta apa selamat? Benar. Benar. Sekarang saya tanya, panjenengan pulang di rumah ada uang 100 juta. Apa ekspresinya panjenengan? Tunjukkan ekspresinya apa Pak? Panjenengan pulang dapat 100 juta, di rumah ada. Panjenengan disanjang kali yoga panjenengan. Pak, Bu, ya Allah, berkait panjenengan teng Masjid Al Hilal. Ini tadi ada orang ngasihkan hadiah untuk Bapak Ibu 100 juta. Saking dari mana nak? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pokoknya gitu tadi. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pulang dapat hadiah 100 juta cash, senang kan? Gimana ekspresinya? Masya Allah, Allahu Akbar, 100 juta, seneng Pak. Benar Bu, gitu ekspresinya? Ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pulang selamat. Bapak Ibu pulang selamat Pak, dapat selamat. Ekspresinya gimana? Hah? Ekspresinya gimana? Biasa saja. Berarti aslinya panjenengan senang? Ayo, aslinya senang? Aslinya senang? 100 juta kan? Tadi katanya minta selamat. Tapi dikasih 100 juta, wow. Tapi dikasih selamat, biasa. Bapak dan Ibu, berdoa itu memberikan selamat kok. Karena harga selamat lebih mahal dari 100 juta. Saya punya teman Pak kecelakaan. Tapi kata dia kecelakaan penuh berkah. Apa itu? Kaki kanannya patah, masuk rumah sakit, dioperasi, semua biaya ditanggung wali murid. Beliau seorang guru. Kayak Mas, siapa namanya kok lupa? Huda ya? Mas Huda. Kecelakaan, seorang guru teman saya kecelakaan, kaki kanannya patah, 2 tulangnya ada yang patah, masuk rumah sakit, gratis dibiayai wali murid. Dan murid-muridnya jenguk, nitip bowo, nitip amplop. Beliau pulang dari rumah sakit, beberapa bulan, 2 bulan setelah itu saya kunjungi ke rumahnya. Apa jawaban beliau? Her, aku mendapatkan kecelakaan penuh berkah. Saya tanya, kenapa? Ada apa? Aku kok ya pas kecelakaan di depan rumah sakit pas, namanya Rumah Sakit Islam Wonokromo Pak. Jadi aku kecelakaan pas depannya rumah sakit, gak angel-angel, langsung digawa rumah sakit, cidek, itu kan enak. 2,
semua biaya ditanggung wali murid. Aku free, gratis, nggak bayar. Nah aku dewe sing bayar, gak keturutan piron tee. Yang ketiga, kok yo entuk rezeki to kok murid-muridku. Ngerti gak? Jumlahnya berapa? Iso bangun lantai loro omahku. Loh bener ini Pak. Loro omahku, kata beliau gitu. Saya guyoni, bener Ustaz, ini bener kata saya. Kecelakaan penuh berkah Ustaz. Iya, ini kecelakaan penuh berkah ini. Lalu saya ajukan kalimat tanya, Ustaz, piye? Sikil kiwa kan gurung, kaki kiri kan belum. Piye Ustaz? Kaki kiri lantai telu Ustaz, lantai telu. Lantai 3 kebangun Ustaz, kaki kiri Ustaz, kaki kiri patah, lantai 3 kebangun. Pertanyaan saya, beliau mau apa enggak? Mau celaka lagi apa enggak? Enggak Bapak Ibu. Coba perhatikan, orang saja yang pernah mengalami kecelakaan penuh berkah loh ini, lantai 2 kebangun gratis, tetap enggak mau celaka, maunya tetap karena selamat lebih. Banyak-banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Banyak-banyaklah berdoa di bulan Ramadan. Bapak 100.000 apa selamat? Bapak izin saya kasih hadiah, jawab teka-teki saya yang terakhir. Ini ada sebuah foto Pak, ini ada foto ya. Bapak Ibu boleh jawab. Ini ada sebuah foto. Fotonya ini ada gambar macan tutul sama kijang. Macan tutul mengejar kijang di foto ini. Macan tutul mengejar kijang. Kijang berdoa sama Allah. Ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Kata macan tutul, ya Allah aku lapar, ya Allah aku lapar, ya Allah. Pertanyaan saya, mana yang diijabahi sama Allah? Kijang atau macan tutul? Ya, Bapak jawab yang mana Pak? Kijang, kenapa Pak? Oh kijangnya diijabahi sama Allah, kau aku selamatkan. Berarti Allah zalim sama macan tutul. Allah nggak mengabulkan doanya macan tutul. Allah pasti mengijabahi. Siapa Dek? Kenapa? Sama, kijang diijabahi Allah, macan tutul nggak diijabahi kalau gitu. Kan macan tutul bilang, lapar ya Allah, lapar, minta makanan. Kijangnya lari, macan tutul nggak dapat makanan kan? Ayo, bagaimana jawabannya? Ini kayaknya kalau kita tunggu sampai subuh juga ada jawabannya kayak ini Pak ya. Maka tidak mengapalah, saya yang bertanya, saya sendiri yang menjawab. Allah mengabulkan kijang Pak. Kijang akhirnya diselamatkan sama Allah. Ya Allah selamatkan aku. Kijang dikasih kecepatan, lari, larilah kijang. Berarti tinggal doanya siapa? Macan tutul. Macan tutul berdoanya tadi apa? Lapar. Maka kata Allah, tenang macan tutul, kijang aku ijabahi, doa kamu juga wahai macan tutul aku ijabahi. Lalu gimana ya Allah aku lapar, kijang sudah engkau selamatkan. Tenang, nengok kanan, tengok kanan, tengok kanan kata Allah ke macan tutul. Lalu macan tutul berhenti, lalu menengok kanan. Dari arah kejauhan terlihat seseorang fotografer. Loh tadi kan saya bilang foto ini Pak, foto. Berarti ada yang moto. Lah kok fotografernya lupa berdoa Pak? Akhirnya sama macan tutul dikejarlah fotografernya, macan tutul dapat makanan kenyang. Kenapa fotografer jadi korban? Bukan jadi korban, fotografernya lupa berdoa. Karena di sini nggak ada fotografernya berdoa tadi itu ceritanya Pak. Berdoa memberikan keselamatan. Izin Pak, 100 apa selamat? Hadiah untuk Bapak. Ini anak saya Pak panjenengan, matur nuwun.
Bapak Ibu, ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih karena saya tahu setelah ini masih ada kegiatan yang lain, panjenengan masih punya kegiatan yang lain. Ini acara inti, insya Allah di luar acara untu. Leres ya Pak ya? Ya, ini acara inti, insya Allah di sana acara untu. Ini kajian, insya Allah di situ sajian-sajiannya. Kita tutup dengan sebuah doa, mugi-mugi Allah paringi sehat walafiat untuk menikmati bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terbaik dari sekian banyak Ramadan yang sudah kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa bi ni'matil ukhuwah wa bi ni'matil ibadah. Ya Allah, kami memohon tautkan hati di antara kami, keluarga besar Jamaah Masjid Al-Hilal, keluarga besar Panggul ini ya Allah, penuh dengan tautan hati atas dasar iman, atas dasar Islam, atas dasar ibadah, atas dasar ukhuwah. Allahumma ballighna Ramadan bisihah wal afiyah wa ta'ah alal ibadat. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan dengan satu doa. Doa ini sering dibaca Rasulullah mengawali kalender hijriah baru. Kalender hijriah baru, dan Ramadan termasuk bulan hijriah. Maka kita niatkan mengawali bulan Ramadan, kalender hijriah Ramadan tahun ini dengan satu doa ini. Mohon diikuti Bapak Ibu. Kita lafalkan doa mengawali bulan hijriah di bulan Ramadan 1447 dengan harapan doa ini Allah jadikan amal ibadah kita mengawali Ramadan yang semakin baik. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.